Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naira Vincentia Kuncoro dengan NIM A11-2022-14226. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu membuat aplikasi kebencanaan tanah longsor menggunakan React.js. Di sini, saya membuat judul dengan Bencanaku. Kita mulai dengan index.js. Nah, kode tersebut merupakan konfigurasi routing untuk aplikasi React menggunakan React Router DOM yang mengatur navigasi antar halaman berdasarkan URL. Komponen routes digunakan sebagai pembungkus utama untuk semua rute, sedangkan route mendefinisikan setiap jalur path dan komponen yang akan dirender. Ini adalah kodenya. Lalu kita menuju ke main.js. Kode ini adalah konfigurasi utama aplikasi React yang mengintegrasikan React Router untuk navigasi, Redux untuk pengolahan state global, dan fitur strict mode untuk mendeteksi masalah. Dan serta env ini adalah variabel environment divide yang mendefinisikan base URL. Kita menuju ke Ansios instance. Kode ini membuat instan Axios dengan konfigurasi khusus, di mana base URL diambil dari variabel environment. Lalu ke API out, kode ini mendefinisikan objek API yang berisi dua metode, yaitu login dan register, serta mengirimkan permintaan POST ke endpoint autentikasi API. Ini adalah kodenya. Lalu kita menuju API information. Kode ini mendefinisikan objek API information yang berisi metode untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete pada artikel menggunakan Axios. Metode getData dan getDataBid digunakan untuk mengambil artikel, postData untuk membuat artikel baru, pageData untuk memperbarui artikel, dan deleteData untuk membuat artikel baru. PageData untuk memperbaruinya, dan Axios jika error dan melemparkan pesan kesalahan yang relevan. Dengan struktur ini, operasi terhadap data artikel dapat dilakukan. Nah, kita ke index.js. Kode ini mengkonfigurasi Redux Store menggunakan konfigur store dari Redux Toolkit untuk mengelola state aplikasi. Store ini mencakup dua kategori utama, yaitu out dan information. Pada bagian out ada login reducer dan register untuk menangani state. Di bagian information ada create, read, update, dan delete. Kita menuju ke login slice. Kode ini mendefinisikan Redux slice untuk menangani proses login pengguna dengan menggunakan create async untuk aksi login asinkron dan create slice untuk membuat Redux terkait login. Lalu kita ke register. Kode ini mendefinisikan Redux slice juga untuk menangani proses registrasi pengguna menggunakan create async dan create slice. Slice ini memiliki state awal dengan state idle dan pesan kosong. Lalu kita ke bagian information ke
delete information. Kode ini mendefinisikan Redux slash untuk menangani proses penghapusan informasi menggunakan create asymptom dan create slice. Get information slash, kode ini mendefinisikan Redux juga yang mengambil data informasi berdasarkan ID menggunakan create asymptom dan create slash juga. Lalu kode ini mendefinisikan Redux slash ini mengelola state dengan state idle, loading, success, and failed berdasarkan hasil permintaan API. Lalu ke batch, kode ini mendefinisikan Redux slash untuk memperbarui informasi dengan create asymptom dan create slice. Lalu ke post, kode ini mendefinisikan Redux slash untuk menambah informasi. Dalam Excel Reducer, status berubah menjadi login, sukses, atau fail. Ke login. Login. Ini adalah komponen login menggunakan React Home, Hook, Form, and Redux. Komponen ini menangani validasi form, menampilkan pesan kesalahan, serta fitur toggle untuk kata sandi. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard. Jika gagal, pesan kesalahan akan muncul. Dan status reset setelah beberapa detik jika gagal. Ini adalah code-nya. Lalu kita ke register. Komponen register ini menggunakan React Hook Form juga untuk menangani formulir pendaftaran dengan validasi. Pengguna diminta untuk mengisi nama lengkap, username, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi dengan fitur untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Jika status pendaftaran gagal atau sedang diproses, pesan kesalahan atau informasi status ditampilkan. Lalu kita ke dashboard. Komponen dashboard information ini berfungsi untuk menampilkan daftar informasi dengan tombol untuk mengedit dan menghapus data menggunakan React Redux untuk mendapatkan data dari store dan melakukan tindakan seperti mendapatkan data, get information, menghapus data, delete information, serta reset status dengan menggunakan reset get information state. Di bagian atas terdapat tombol untuk menambah informasi. Kita menuju ke table information. Komponen table information ini menampilkan data dalam bentuk tabel dengan kolom yang terdiri dari ID, title, dash, author, dan action. Kita ke from edit. From ini memungkinkan pengguna untuk mengedit informasi dengan mengisi form yang berisi kolom title, dash, dan author yang divalidasi menggunakan React Hook Form.
menuju form tambah information. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan informasi baru dengan mengisi form yang terdiri dari kolom title, date, dan author. Form ini menggunakan React Hook Form juga untuk validasi dan memastikan setiap file wajib diisi. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar informasi dan form akan direset. Setelah form itu dilakukan, setelah form itu disubmit, dan pesan error akan ditampilkan jika ada kesalahan pengisian dari masing-masing formnya. Kita demokan. Setelah ini kita akan mendemokan aplikasinya. Nah, ini adalah elemen dashboard sebelum login. Bencanaku, aplikasi bencanaku. Galeri, kita bisa menggesernya. Ada home, information, about, dan galeri. Kita coba untuk login. Nah, karena kita belum punya akun, kita wajib mendaftar terlebih dahulu sebelum masuk atau login. Nah, kita bisa mengisi ini, memasukkan data kita untuk mendaftar. Misalnya Udinus juga passwordnya. Oke, kita register. Nah, kita masuk dengan akun yang sudah didaftarkan tadi. Nah, berhasil. Ini adalah halaman manajemennya. Kita dapat menambahkan nantinya. Ini akan menampilkan data-data title, ID, desk. Nah, kita tambahkan, coba kita isi deskripsinya juga. Taruhnya otomatis akan tertambah pada tabel. Kita bisa mengeditnya, ganti misalnya
langsung berhasil teredit dengan baik. Kita bisa delete untuk menghapusnya dan langsung berhasil logout untuk kembali ke halaman dashboard.